Selama berbulan-bulan kabar tentang rencana serangan balik Ukraina telah beredar santer. Tetapi kenapa hingga sekarang serangan itu belum dimulai? Saat ini musim panas tinggal beberapa minggu lagi. Meski Rusia dan Ukraina terlibat pertempuran sengit untuk Bakhmut, serangan musim semi Ukraina belum dimulai. Pekan lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan ditunda. Ini karena negaranya masih menunggu senjata tambahan dari Barat. Senjata diperlukan untuk menekan jumlah korban di pihak mereka. Sementara sejumlah pejabat dan pakar pertahanan menyebut cuaca dan pelatihan juga berperan. Pejabat Ukraina dan Amerika bersikeras serangan balasan akan datang, dan Ukraina telah memulai tindakan awal guna mengatur kondisi yang diinginkan untuk serangan dimulai. Mari kita lihat beberapa faktor yang mungkin menunda serangan balasan Ukraina dan persiapan yang dilakukan kedua belah pihak untuk mengantisipasinya. Yang pertama, cuaca. Sejumlah pihak meyakini sebagian besar penundaan adalah karena faktor cuaca. Butuh waktu lebih lama dari yang diperkirakan untuk mencairkan dan mengeringkan tanah beku Ukraina. Kondisi yang menyulitkan transisi ke serangan. Tanah saat ini tetap memiliki lumpur dalam yang mempersulit kendaraan non-track untuk beroperasi. Lumpur seperti sup, kata seorang pejabat Ukraina. Kamu pasti tenggelam di dalamnya. Yang kedua, pelatihan. Dalam beberapa bulan terakhir, puluhan ribu tentara Ukraina telah dilatih oleh Amerika dan sekutunya untuk berperang. Tetapi batalion Ukraina terakhir yang sedang dilatih Amerika baru saja menyelesaikan prosesnya. Kelas terakhir ini menjadikan jumlah total orang Ukraina yang telah dilatih Amerika untuk pertarungan ini menjadi lebih dari 10.700 orang. Pasukan tidak hanya mempelajari keterampilan lapangan dan medis, tetapi juga taktik senjata gabungan tingkat lanjut dengan kendaraan tempur Striker, Bradley, serta howitzer Sherpa Paladin. Mereka termasuk pasukan yang dilatih untuk mengoperasikan sistem pertahanan rudal Patriot. Menurut Angkatan Darat Amerika di Eropa Afrika, 11.000 tentara tambahan Ukraina setiap hari mengikuti program pelatihan lain yang dijalankan oleh lebih dari 30 negara mitra. Fase baru juga segera dimulai. Amerika akan mulai melatih orang Ukraina dengan tank Abrams di Jerman. Tetapi Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengatakan Ukraina tidak akan menunggu pelatihan tank selesai untuk melancarkan serangan balasan. Yang ketiga, kedatangan senjata. Hanya dalam 5 bulan terakhir saja, Amerika telah mengumumkan akan mengirimkan lebih dari 14 miliar dolar Amerika senjata dan amunisi ke Kiev, atau sekitar 209 triliun rupiah. Sebagian besar ditarik dari stok Amerika untuk mendapatkan pasukan ke Ukraina lebih cepat. NATO dan Sekutu Barat juga telah menjanjikan tank, kendaraan lapis baja, dan sistem pertahanan udara. Tetapi Ben Barry, mantan pejabat intelijen Inggris yang sekarang menjadi analis perang darat di International Institute for Strategic Studies, mengatakan banyak dari perlengkapan itu masih belum tiba. Misalnya dari sekitar 300 tank yang dijanjikan, baru sekitar 100 yang telah tiba. Sementara dari sekitar 700 kendaraan tempur yang dijanjikan seperti kendaraan tempur infanteri Marder Inggris dan Bradley Amerika, baru sekitar 300 yang telah diterima oleh Ukraina. Ukraina juga akan membutuhkan amunisi yang cukup untuk mempertahankan pertarungan dengan tempo lebih tinggi setelah serangan balasan dimulai. Bahkan hanya dalam satu jenis amunisi, yakni howitzer 155 mm, Ukraina saat ini menembakkan antara 6.000 hingga 8.000 unit per harinya. Yang jelas, baik Rusia dan Ukraina telah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi serangan balasan. Rusia memiliki sekitar 200.000 tentara di sepanjang garis pertempuran sepanjang 1.000 km. Mereka membangun pertahanan dengan menggunakan taktik perang parit, taktik yang digunakan dalam Perang Dunia Pertama. Pasukan Rusia akan memiliki kelebihan karena dilindungi oleh parit, ladang ranjau, dan gigi naga yang menyulitkan tank untuk bergerak. Ketika Ukraina benar-benar mencoba menembus garis tersebut, maka bisa menjadi indikator kemungkinan serangan telah dimulai. Satu unsur yang pasti coba dibangun baik oleh Rusia maupun Ukraina saat ini adalah menciptakan kebingungan. Apa yang terjadi di Bakhmut mungkin bisa menjadi cermin dari upaya tersebut.
Pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin secara gamblang mencuatkan perpecahan dengan militer Rusia. Kelangsungan hidup Prigozhin luar biasa, bahkan setelah kritik publik yang kasar terhadap orang-orang Kremlin, termasuk Vladimir Putin. Ini bukan situasi normal. Muncul pertanyaan, apakah ini memang perpecahan atau sebuah penipuan untuk menciptakan kebingungan? Bisa jadi mereka mencoba menciptakan kesan perpecahan tersebut ke pihak Ukraina. Terlebih, hampir semua pernyataan Prigozhin tidak menjadi kenyataan. Beberapa waktu lalu dia mengeluhkan kekurangan amunisi, tetapi faktanya serangan terus dilakukan. Bahkan pasukan Wagner saat ini hampir menguasai seluruh kota Bakhmut. Serangan balik terbatas Ukraina ke Bakhmut yang memukul pasukan sayap Rusia juga membingungkan. Ukraina bisa menciptakan kesan serangan dimulai di daerah itu. Ini akan menjadikan Rusia menarik sumber dayanya dari garis depan lain. Tidak ada yang tahu pasti ada apa di balik semua ini, karena sekali lagi menciptakan kebingungan adalah salah satu hal yang penting untuk dibangun. Perhatikan juga bagaimana dalam situasi seperti ini Presiden Ukraina justru terus melakukan kunjungan ke luar negeri. Setelah keliling Eropa, Volodymyr Zelensky secara mengejutkan tiba di Arab Saudi untuk menghadiri KTT Liga Arab. Setelah itu dia juga terbang ke Jepang untuk menghadiri KTT G7. Seolah-olah serangan tidak mungkin dilakukan saat ini karena Presiden ada di luar negeri, tetapi bisa saja sebaliknya. Sekali lagi, semua akan terus mencoba menciptakan kebingungan. Kiev sejauh ini terbukti berhasil merahasiakan niat, persiapan, dan waktu serangan dimulai. Orang Ukraina tampaknya memiliki kesabaran dan kemampuan untuk menjaga kerahasiaan rencana mereka. Ini juga yang terjadi ketika Ukraina melakukan serangan balik yang memukul mundur Rusia dari Kharkiv dan daerah-daerah lain. Tetapi apakah kali ini akan sesukses upaya sebelumnya? Medan perang yang akan menjawabnya. Demikian sahabat Jiatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.